Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sobat planters, pada kesempatan kali ini kita menampilkan sebuah berita ya dalam channel Media Perkebunan. Konten ini adalah konten membaca berita pada kesempatan kali ini. Kita ambil dari Liputan 6 yang terbit tanggal 2 Mei tahun 2022 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan mengambil judul Larangan Ekspor Kerek Harga CPO Internasional. Bagaimana harga TBS di Indonesia? Baiklah, kita baca beritanya dahulu, nanti kemudian setelahnya akan kita ulas sedikit. Liputan6.com Jakarta, founder dan direktur eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sipayung, mengatakan pelarangan sementara ekspor minyak sawit mentah atau CPO seharusnya menaikkan harga tandan buah segar ataupun TBS yang dijual petani. Dikarenakan harga CPO internasional yang terkerek naik karena kebijakan tersebut. Tungkot mengatakan dalam acara Takso Gen Sawit Corner di Jakarta pada hari Kamis bahwa harga TBS didasari dari harga CPO internasional. Sehingga apabila harga CPO dunia meningkat, maka harga TBS yang dijual petani juga naik. Harga TBS tingkat petani dasarnya harga CPO internasional. Apakah harga internasional naik atau turun akibat pelarangan ekspor? Faktanya harga CPO dunia naik. Harusnya TBS di petani juga naik, katanya dikutip Antara. Dia menjelaskan bahwa penghentian sementara ekspor CPO tidak ada kaitannya dengan harga TBS di tingkat petani dan produksi CPO. Menurut dia, pabrik kelapa sawit atau PKS seharusnya tidak sulit menyerap TBS hasil petani di saat kebijakan pelarangan ekspor sawit. Apakah pemilik PKS kesulitan menampung TBS petani karena tidak ada penyaluran? Tidak, karena selama ini 97% CPO sudah termasuk refinery, bisa menjadi minyak goreng, bisa juga menjadi biodiesel, katanya. Tungkot menjelaskan bahwa saat ini pengusaha kelapa sawit mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi karena harga CPO yang kembali naik. Pengurus bidang komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Feni Sofyan mengatakan, apabila ada harga TBS yang jatuh di tingkat petani dikarenakan kebijakan pelarangan ekspor adalah hanya reaksi kepanikan sementara saja. Feni menegaskan bahwa harga TBS didasarkan dari harga CPO internasional bulan sebelumnya. Selain itu, harga TBS juga selalu dievaluasi setiap bulannya berdasarkan harga CPO dunia dan ditentukan secara bersama-sama dan tidak bisa ditentukan secara sepihak. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk naik atau turun, katanya. Oke sobat planters, demikianlah tadi kita baca berita dari Liputan 6, yaitu larangan ekspor kerek harga CPO internasional dan bagaimana harga TBS di Indonesia, yang terbit tanggal 2 Mei tahun 2022 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah sobat planters, coba kita analisa sedikit pelarangan CPO kerek harga CPO internasional. Oke sobat planters, kita coba dulu kaji kinerja sawit Indonesia. Kita mundur sedikit pada tahun 2021. Produksi minyak sawit Indonesia tahun 2021 itu sebesar 51,30 juta ton. Dan itu terdiri dari 46,89 juta ton dalam bentuk CPO dan 4,41 juta ton dalam bentuk CPKO.
Dan untuk ekspor kita tahun 2021 kemarin itu 33,67 juta ton atau 65,64%. Produk minyak sawit Indonesia itu diekspor. Sementara untuk industri nasional hanya 17,63 juta ton saja atau kira-kira 34,36%. Dari 33,67 juta ton tadi, ekspor CPO mentah kita hanya 2,48 juta ton atau hanya 7,37%. Dan sisanya adalah ekspor dalam bentuk lain. Oke Sobat Planters, coba kita bicara tentang tren CPO untuk Chief Rotterdam. Harga rata-rata sepanjang bulan April ini sekitar 1.707,76 US dollar per ton. Nah, kalau kita kurs dalam rupiah dengan kurs tengah rata-rata 14.367 rupiah per USD, itu sekitar 24,54 juta rupiah per ton atau 24.540 rupiah per kilogram CPO. Jadi sebenarnya apabila kita ambil rendemen dari petani dengan tingkat rendemen 21% saja, maka untuk menghasilkan 1 kg CPO itu dibutuhkan 4,76 kg TBS. Dan kalau kita asumsikan harga TBS yang dibeli oleh PKS selama bulan April dari petani dan setelah kita gabungkan dengan harga TBS dari kebun sendiri, kita coba asumsikan dengan harga Rp3.100 per kilogram. Dan harga tersebut juga kita asumsikan tidak termasuk dengan biaya lain-lain, biaya olah, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain. Untuk dapat membuat 1 kg CPO itu dibutuhkan biaya Rp13.671 per kilogram di luar biaya lain-lain. Berarti ada margin sebesar Rp10.869 per kilogram bila dibandingkan dengan harga Chief Rotterdam. Dan margin ini sudah di luar dari indeks K yang ditetapkan dalam penetapan harga TBS. Sobat Planters, nah bagaimana bila kita bandingkan dengan harga CPO lokal dari lelang CPO KPBN sampai akhir April? Harga CPO rata-rata di pasar lelang CPO PT KPBN sebesar Rp16.325 per kilogram per tanggal 22 April kemarin. Dan ini apabila kita bandingkan dengan harga perolehan untuk TBS, itu terdapat margin sebesar Rp2.654 per kilogram. Dan apabila kita bandingkan kembali harga selisih harga lokal dengan harga Chief Rotterdam, itu terjadi selisih sebesar Rp8.215 per kilogram. Nah, selisih ini belum termasuk biaya shipment, asuransi, biaya pemasaran, dan juga pungutan dan pajak ekspor CPO lainnya. Oke Sobat Planters, mari kita bahas sedikit tentang biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap produktivitas ataupun produksi daripada CPO tersebut. Nah, ini sedikit kita kembali lagi ke belakang tentang indeks K, dan sebelumnya saya sudah pernah juga membahas indeks K ini pada video sebelumnya. Oke Sobat Planters, coba searching di channel kita. Ada nanti di situ indeks K. Nah, indeks K itu adalah persentase yang dibayarkan kepada petani kelapa sawit setelah dipotong segala pengeluaran pabrik kelapa sawit. Jadi ini digarisbawahi, setelah dipotong segala pengeluaran pabrik kelapa sawit dan komponen penetapan indeks K, yakni dilakukan berdasarkan harga penjualan, harga pengolahan, dan harga pemasaran minyak kasar, juga harga daripada inti sawit serta biaya penyusutan pabrik. Nah, jadi penetapan indeks K tadi itu sudah terjadi pemotongan komponen-komponen untuk penetapan harga indeks K itu tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, yakni saya ulangin lagi, harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar, biaya inti sawit, dan biaya penyusutan. Berarti indeks K tersebut telah termasuk pemotongan biaya yang dibebankan ke petani, sehingga margin Rp2.654 per kilogram tadi itu adalah murni margin yang diterima PKS sebelum ekspor. Nah, dari hal tersebut di atas,
Nah pertanyaannya, kenapa harga TBS petani saat Presiden menyetop penjualan CPO itu turunnya sangat tajam? Padahal yang dilarang oleh Presiden itu hanya 3 HS saja, yakni HS 1511936, HS 1511937, dan HS 1511939. Dan kenyataannya di lapangan, PKS menurunkan harga TBS petani sesuka hatinya. Oke, baiklah Sobat Planters, channel ini hanya menampilkan analisanya saja dan Andalah yang menyimpulkannya. Terima kasih sebelumnya, dan apabila channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share agar kita terus berkembang menyampaikan informasi seputar perkebunan. Dan mohon maaf sekali lagi apabila analisa kami banyak yang salah, dan ini hanyalah sebuah analisa ngawur, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.